Nah, untuk sektor-sektor yang pajak daerah mungkin sampai saat ini ada yang belum tersentuh nggak Pak dari PAD provinsi Ya, sendiri? kalau kita yang belum tersentuh yang sih lumayan Ya. ya. Jadi contoh nih kita bisa potensi ya. Iya. Kalau potensi pajak itu kita bicara sektor perikanan kelautan. Nah, sektor perikanan kelautan ini saya kemarin sempat jadi PLT Kepala Dinas Perikanan Kelautan 3 bulan. Iya. Jadi di sana ternyata ada potensi yang setahun tuh saya lihat hampir 5M, bahkan lebih. Nah, potensi TPI, bongkar muat ikan itu kan. Jadi kalau di TPI kita itu bongkarnya itu kan dari ikan-ikan dari Donggala, dari mana-mana, dari Makassar, dari daerah Sulawesi itu rata-rata kan bongkarnya di kita. Nggak tahu senangnya bongkar di Bontang, kenapa? Karena pasarnya lebih mahal kayaknya. Karena di Bontang sendiri, terus itu larinya ke Balikpapan, Samarinda, Tenggarong dan sebagainya, ngambilnya di sini. Jadi ikan-ikan segar itu di situ. Nah, itu potensi sudah saya hitung tempo hari itu kalau setahun kurang lebih 5M. Cuman kendalanya di sini. Kendalanya itu adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, mana kewenangan daerah itu diambil alih oleh undang-undang itu yang tadinya 0 sampai 4 mil itu kewenangan daerah, tapi undang-undang 23 tahun 2014 itu 0 sampai 12 mil itu miliknya provinsi. Nah, kemarin kami coba koordinasi, ya nanti insya Allah, dan Pak Basi juga kita sudah bertemu sama-sama, dan ujung-ujungnya kita harus koordinasi membuat MOU antara pemerintah daerah Kota Bontang dengan provinsi, buat MOU, nanti baru kita bagi hasil di situ. Berarti dalam arti sudah ada usaha sebenarnya pemerintah supaya bisa ambil dari celah untuk sektor PAD dari situ ya Pak? Ya celahnya insya Allah sudah ketemu. Nah, tinggal nanti kita eksekusi saja antara MOU-nya kita buat dengan pemerintah Kota Bontang dengan pemerintah provinsi, buat PKS-nya dengan masing-masing instansi tadi. Kalau perikanan Bontang dengan perikanan provinsi, Bapenda Bontang dengan Bapenda provinsi, ini membuat semacam PKS. Disitulah nanti potensinya berapa pembagi hasilnya. Nah, insya Allah itu salah satunya tadi yang saya sampaikan, bahwa belum lagi yang kaitan dengan galian C dan sebagainya, sama persis kondisinya kan diambil alih provinsi undang-undang, sehingga nanti jalan keluarnya adalah ya tadi membuat kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota seperti itu. Selain di TPI Pak, mungkin ada sektor lain mungkin yang masih belum tersentuh saat ini? Ya, salah satunya itu tadi galian C, terus banyak yang lainnya ya hanya memaksimalkan. Nanti katakanlah begini, kalau kita bicara potensi, memang potensi cukup banyak, tetapi sekarang upaya kita memaksimalkannya itu butuh kerjasama yang baik. Nah, sekarang kita lagi membangun yang saya sebut tadi, koordinasi, integrasi, kolaborasi. Nah, ini tadi dengan perusahaan, contoh lagi nih. Contoh lagi kaitannya dengan bicara transparansi akuntabilitas. Perusahaan-perusahaan besar seperti Kalti, Metanol, terus dan API dan sebagainya itu kan pasti memberi pekerjaan kepada pengusaha catering ya. Pengusaha catering. Nah, pengusaha catering ini jelas kan pajaknya 10% ya kan dari situ. Tapi sekali lagi kita belum tahu alat ukurnya dia kapan bayarnya 10% itu kita nggak ngerti. Ini yang kita coba bicarakan dengan perusahaan tadi, sehingga nanti bisa transparan ke kita, sehingga pajaknya benar-benar, katakanlah kalau dia ngasih pekerjaan 1M berarti pajaknya jelas sekali 100 juta. Kan begitu. Jadi gampang sekali sebenarnya, cuma proses ini tadi yang kita harus yang namanya kolaborasi dengan perusahaan tadi, dengan di backup oleh alat yang namanya itu tadi yang cash register itu. Berarti memang betul ditanamkan kesadaran juga ke pelaku. Mungkin mereka belum sadar Pak, kalau misalnya kejujuran itu ada dan bisa transparansi, mereka tidak sadar kalau itu sangat membantu untuk PAD sendiri.
Dan itu kan kembali ke masyarakat sendiri untuk ke dana yang sudah terkumpul, Pak. Betul. Jadi sekali lagi memang banyak faktor yang menyebabkan kadang-kadang gini, pengusaha catering sendiri tidak paham bahwa itu pajak untuk daerah dibayarkan ke pusat. Ini salah satunya. Jadi memang harus sama-sama sering intens berkomunikasi. Sosialisasinya harus sering sama-sama. Makanya kita sekarang menggandeng perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang, nanti bisa katakanlah membantu memotongkan invoice-nya saja, atau membuat setiap invoice ada keterangan dari Bapenda bahwa ini pajaknya sudah tercatat dan sebagainya gitu. Jadi memang banyak faktor, Mas. Jadi sekali lagi kita membuat proyek perubahan itu, inovasi ini untuk kebaikan kita bersama. Sekali lagi. Tadi kita sudah banyak berbicara tentang sektor makro mengenai sektor yang lebih besar. Ada juga sektor mikronya mungkin yang seperti tadi UMKM, masyarakat kecil. Mungkin saya agak sedikit melenceng dari bicara nih, Pak. Ada nggak sih sebenarnya standar dari UMKM yang kena pajak dengan yang tidak terkena pajak? Contohnya misalnya pelaku usaha yang menggunakan gerobak, misalnya yang memutar kesan, anggapnya seperti penjual pentol, itu seperti apa? Itu sebenarnya kena pajak nggak sih, Pak, atau gimana? Iya. Jadi kalau kita bicara pajak PAD kaitannya pajak restoran, rumah makan itu yang tadi itu ya, termasuk kemudian K5 itu hanya namanya aja di undang-undang itu pajak rumah restoran, tetapi sebenarnya itu diperoleh dipajak itu ketika orang berjualan makanan dan sebagainya, itu masuknya di situ. Bukan toko kelontongan loh ya, tapi jenis makanan. Nah, kaitannya dengan omset, Mas. Gitu ya. Jadi jangan dikira menjual pentol omsetnya kecil. Itu yang di depan apa namanya? 2 kali naik haji, Pak. Ya, 2 kali naik haji itu. Malah itu gede. Tapi itu udah tersentuh nggak, Pak? Iya. Makanya sekarang regulasinya kita perbaiki. Jadi teman-teman memudahkan itu. Jadi mereka juga nantinya bisa berkontribusi dalam membayar pajak. Jadi sekali lagi memang butuh kesadaran bersama. Jadi bukan berarti kita majaki pengusaha pentol, bukan. Ini hanya kita sama-sama melaksanakan peraturan undang-undangan. Jadi kalau saya nggak tagih secara intens, saya yang dikejar sama BPK. Saya yang dipenjarakan sama kejaksaan. Dianggap lalai dalam melaksanakan tugas. Jadi sekali lagi untuk pajak itu butuh kesadaran bersama.